Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, warga Desa Kebekelan, Kecamatan Perembun, Kebumen, Jawa Tengah. AR telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat melakukan pencurian dengan modus memanfaatkan kedekatannya dengan korban. Unit PPA Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial AR 28 tahun, warga Desa Kebekelan, Kecamatan Perembun, Kebumen, Jawa Tengah. Kasus ini menarik perhatian karena tersangka mencuri di rumah tetangganya milik korban ST 54 tahun, seorang warga Desa Babatsari, Kecamatan Kuto Winangun. AR telah ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan kuat melakukan pencurian dengan modus memanfaatkan kedekatannya dengan korban. Tersangka dengan mudah mengetahui kapan rumah korban kosong sehingga aman untuk dimasuki dikarenakan tersangka mengenal korban dan beberapa kali main ke rumah korban. Untuk kronologis kejadiannya, pelaku pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 diketahui sekitar pukul 4 sore. Pada saat itu korban pulang dari pasar melihat bahwasanya ada satu buah obeng yang digunakan oleh pelaku jatuh tertinggal di dalam rumahnya, tergeletak di lantai. Yang mana kita ketahui ternyata obeng tersebut yang digunakan pelaku untuk mencongkel lemari atau bivet yang ada di dalam rumah untuk mengambil barang milik korban, yaitu berupa emas dan juga sejumlah uang tunai. Setelah kejadian, korban melaporkan kerugian yang diperkirakan mencapai 49 juta rupiah yang terdiri dari uang tunai dan berbagai perhiasan emas yang hilang. Pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci. Untuk modus operandi daripada pelaku ini, dia masuk melalui pintu depan rumah, yang mana saat itu pintu rumah tidak terkunci karena kebetulan pelaku ini ibunya merupakan teman dari korban, sehingga pelaku mengetahui kebiasaan korban. Dalam arti dia tahu bahwa korban ini bekerja di pasar, kemudian di hari Jumat itu pada saat Jumatan tahu pasti suaminya pergi Jumatan, sehingga dia memanfaatkan momen tersebut yang mana rumah tidak terkunci dan rumah kosong. Pelaku datang masuk dengan membuka pintu rumah depan, kemudian dengan membawa obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah dan mencongkel lemari atau bivet yang berada di dalam rumah korban dan mengambil beberapa gram emas, yaitu di sini sebanyak 37 gram emas berupa kalung, gelang maupun cincin dan juga sejumlah uang. Dari penangkapan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain uang tunai senilai Rp13.214.000, surat perhiasan, buku tabungan Bank BRI milik korban, sepeda motor metik yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya, serta beberapa barang bukti lainnya termasuk obeng dan dompet perhiasan milik tersangka. Tersangka AR kini dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun. Polres Kebumen mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengunci pintu rumah. Warga juga diminta melaporkan segera jika ada kegiatan mencurigakan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus perampokan taksi online dalam waktu 3 kali 24 jam. Kejadian ini hampir merenggut nyawa seorang sopir taksi online RS 36 tahun yang mengalami luka serius akibat serangan pelaku. Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus perampokan taksi online dalam waktu 3 kali 24 jam. Kejadian ini hampir merenggut nyawa seorang sopir taksi online RS 36 tahun yang mengalami luka serius akibat serangan pelaku. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 20 Februari 2025, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di Jalan Sosial, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku MR 21 tahun memesan taksi online menggunakan akun istrinya. Saat perjalanan memasuki area sepi, ia tiba-tiba menyerang korban dengan pisau dapur. Raul adalah
pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perampasan yang terjadi pada tanggal 20 Februari. Jadi rekan-rekan dapat kami sampaikan bersama-sama bahwasanya pada tanggal 20 Februari tahun 2025, yaitu kurang lebih 5 hari yang lalu, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perampasan, di mana sebagai korbannya adalah Rudi Susanto, berprofesi sebagai driver ojol online. Ya. Ojol itu berarti ojek online mobil. Ya, mobil, tapi mobil bukan motor ya. Ojol online Maxim, di mana saudara Raul ini adalah pihak yang ingin menggunakan jasa ojol untuk bepergian. Korban mengalami luka di leher dan tangan, namun berhasil keluar dari mobil dan meminta pertolongan warga. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapatkan perawatan. Motif daripada tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan saudara Muhammad Rahul alias Rahul bin Marwan Susanto adalah faktor ekonomi, di mana yang bersangkutan dengan menyesal melakukan tindakan tersebut melukai saudara Rudi Susanto selaku driver ojol Maxim, di mana dengan melukai pada bagian lehernya tersebut mengakibatkan saudara Rudi Susanto selaku driver melakukan perlawanan dan seketika menghentikan kendaraannya ketika sedang mengemudikan kendaraannya atau ojol Maximnya, di mana pada tempat yang sepi tersangka melakukan perbuatannya. Setelah melakukan penyelidikan cepat, tim Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengidentifikasi dan menangkap MR di rumahnya di kawasan Maskarebet, Palembang. Polisi juga menyita mobil korban, ponsel, dan pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian. Sementara pisau yang digunakan masih dalam pencarian. Pelaku mengaku melakukan kejahatan ini karena desakan ekonomi. Ia dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, bahkan bisa seumur hidup atau hukuman mati. Kapolres Tabes Palembang mengingatkan para pengemudi taksi online agar lebih waspada terhadap penumpang yang mencurigakan. Dari Humas Polrestabes Palembang melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadiri dan membuka secara resmi Indonesia Painting Exhibition 2025 yang diselenggarakan oleh Nusantara Utama Galeri di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat 28 Februari 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadiri dan membuka secara resmi Indonesia Painting Exhibition 2025 yang diselenggarakan oleh Nusantara Utama Galeri di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat 28 Februari 2025. Indonesia Painting Exhibition atau IPE merupakan acara pameran seni lukis yang menampilkan karya-karya seni lukis dari Indonesia, baik karya seniman Indonesia maupun karya seniman asing yang bertema Indonesia. Lukisan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, karya seniman Yudis, turut dipamerkan dalam acara ini. Dalam kegiatan ini juga turut dihadiri Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Veronika, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Said Ashori, calon tong, dan para seniman Indonesia. Acara dimulai dengan pemberian saputan pertama di atas kanvas lukis oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang kemudian disempurnakan seniman senior Dwi Samuji. Hasil lukisan ini akan dilelang dan hasilnya akan didonasikan. Indonesia Painting Exhibition 2025 ini mengusung tema Simfoni Harapan, Seni untuk Kebangkitan. Kegiatan ini menjadi ajang bergengsi bagi pelukis Indonesia untuk menampilkan kreativitas serta memperkenalkan seni dan budaya Nusantara ke panggung internasional. Nabil Harun selaku founder Nusantara Utama Galeri menegaskan, hadirnya Kapolri Listio Sigit Prabowo merupakan bentuk bahwa seni memiliki tempat dan perhatian di dunia seni lukis tetap bisa hidup dan lestari di Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat
dari Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tepuk tangan untuk beliau. Kehadiran beliau pada sore hari ini menunjukkan betapa beliau memiliki perhatian yang khusus terhadap dunia seni, wabil khusus dunia seni lukis, yang kemarin-kemarin sempat ada isu yang tidak sedap. Namun kehadiran beliau pada sore hari ini menunjukkan bahwa dunia seni lukis tetap bisa hidup dan lestari di Republik ini. Dalam acara ini juga dilakukan pelelangan lukisan hasil karya seniman-seniman Indonesia yang dipandu langsung oleh komedian Indonesia Cak Lontong. Acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang semakin memperkuat posisi seni lukis Indonesia di kancah global, serta kesempatan menikmati keindahan Nusantara. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.